Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang mendengarkan semuanya, ataupun kalian yang menonton YouTube ini. Seperti biasa, tim-tim Speak Santi lagi lengkap. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber. Mungkin narasumber pengen memperkenalkan diri. Oh iya, halo, nama aku Amel. Aku salah satu mahasiswa Jogja yang berasal dari Papua. Lebih tepatnya di Papua mana? Aku di Sorong. Oke. Kalau yang satu ini, Akmal? Halo, jadi aku Akmal, aku juga mahasiswa Jogja, temannya Amel. Kita sama-sama berasal dari Papua Barat, bukan Papua ya, sebenarnya Papua Barat. Oke. Iya, aku dari Kabupaten Teluk Bintuni dekat Manokwari. Pasti kalian nggak tahu kan, itu kabupaten spesial banget. Oh, itu spesial banget kah? Spesial banget, banyak yang bisa diandalkan dari Bintuni. Kan kali ini tuh, apa ya, kita mau ngebahas tentang kehidupan di Papua dari ekspektasi-ekspektasi orang. Kan orang-orang tahu di sana itu kan pedalaman, ya tidak jarang Yang orang tahu. yang orang tahu. Nah, emang di sana di sana gimana? Sebelum aku sama Amel lanjut berbicara, buat yang mendengar podcast ini, kalau ada orang Papua yang mendengar, kita sebelumnya minta maaf dulu jikalau kita ada kedepannya kita ada salah perkataan ataupun kita menyinggung salah satu hal-hal yang mungkin dirasanya menyinggung, itu nggak sengaja keluar dari mulut ini karena ini kan berdasarkan pengalaman kita. Nah, jadi di Papua kalau dibilang pedalaman sih, kalau di tempatku bisa dibilang pedalaman sih, kalau di compare sama kota kayak Medan, Jogja, Jakarta bisa dibilang pedalaman. Karena kan kita geografisnya berbeda. Makanya pembangunan di Papua tuh lambat. Kenapa pembangunan di Papua lambat? Karena ya gitu, kita tinggalnya di pegunungan, hutan, dan lain-lain kan curam. Dan itu susah ada pembangunan. Gimana coba, harus diakses pakai helikopter. Bayangin. Harus pakai helikopter atau enggak, ya setidaknya pesawat lah. Kalau kapal itu bisa 1 minggu, bisa sebulan. Itu kelamaan gitu. Jadi kalau dibilang pedalaman, bisa sih, bisa dibenarkan. Tapi tidak pedalaman yang seperti orang bayangkan, yang kayak, oh rumahnya nggak ada atap, oh itu nggak pakai tembok, pakai batang pisang. Enggak, kita punya rumah, kita punya kayu gitu loh guys. Coba kalau dari Amel, pedalaman nggak Papua? Enggak sih kalau menurut aku. Karena emang daerah aku sama Akmal itu beda. Aku di bagian Papua Barat. Nah, di Papua Barat ini tuh kan ibu kotanya itu Manokwari. Nah, Akmal ini tinggal di cabang Manokwari. Dia di Bintuni. Dan aku di Sorongnya gitu. Which is itu kota. Sorong. Nah, iya, karena walaupun si Manokwari ini ibu kota, yang lebih maju itu pasti Sorong kalau orang tanya, ya nggak Mal? Iya. Ya, jadi banyak orang yang bilang di ini tuh, aku sering banget dengar orang-orang ngomong, Mel, di Papua itu masih banyak orang yang nggak pakai baju ya, gitu-gitu kan. Sebenarnya apa ya, ekspektasi orang tentang Papua itu banyak yang masih salah dan terlalu melebih-lebihkan gitu loh. Oke. Orang pakai baju jelas, banyak banget. Aku nggak pernah tuh lihat sama sekali orang yang keluar dari hutan tiba-tiba bawa tombak nggak pakai baju tuh nggak pernah sama sekali ya. Itu Akmal pernah lihat nggak? Kalau yang ekspektasi orang mengenai, kayaknya orang Papua belum kenal baju deh, mereka masih pakai baju adat, which is itu koteka dan lain-lain, kayaknya enggak deh, sumpah orang Papua semuanya pakai baju dan mereka sama seperti iya, kita pakai baju yang sama dengan mereka. Cuman kalau yang kayak pakai koteka, baju adat itu ada, tapi kalau macam ada festival kayak gitu ya mereka pakai, kalau ada festival-festival budaya. Selebihnya dalam keseharian ya kita pakai baju yang sama, perilaku sama, semuanya sama deh, nggak ada yang keterbelakangan tuh, nggak ada sama sekali. Terus yang tadi Amel bilang, karena kita walaupun kita sama-sama Papua Barat, tapi kan Amel tuh lebih, maksudnya dia di kota gitu, di mana dia ada mall, ada kayak gitu-gitu, ada kafe. Sedangkan tempat itu nggak bisa disebut kafe, itu kayak cuma warung, jual kopi, harganya mahal banget, nggak ada mall. Sedih sih emang, sedih banget.
Berarti perbandingan kotanya Amel sama kota lu itu kayak Amel lebih ke modernisasi dan lu lebih ke kulturistik ya? Iya, jomplang banget pokoknya. Antara Papua aja kita masih ini berbeda, apalagi dibanding di compare sama kota-kota lain di Indonesia. Wah, jauh banget. Terus kalau ekspektasi orang kayak hidup di Papua itu bahaya karena bakal ada perang suku dan segala macam, itu gimana? Itu nggak bisa disalahkan sih. Nggak bisa berarti benar. Benar dong. Orang kalau takut, ya maksudnya mereka takut karena ada perang suku itu nggak bisa disalahkan karena seringkali ada juga perang-perangnya emang juga ada, bukan hanya perang suku di hutan tapi bisa turun di jalan raya, bayangin tuh. Itu sampai ke Sorong, Mbak? Iya. Itu tuh sebenarnya gini ya, di Papua itu perang suku sering, cuma yang lebih sering lagi itu adalah misalnya gini, hal yang paling simpel, misalnya Bang Ari nabrak ayam nih. Terus ayam itu udah lumayan gede, kayak ayam jantan gede gitu. Nah, kalau Bang Ari nggak bayar, itu bisa menyebabkan perang suku. Misalnya Bang Ari dari suku A, nabrak ayam suku B. Kalau Bang Ari nggak tanggung jawab, misalnya dikasih 150 juta buat si ayam itu tok. Tapi Bang Ari tuh nggak bayar. Nah, itu bisa menyebabkan perang suku yang bisa kapan aja terjadi gitu. Jadi ekspektasi orang tentang di Papua sering perang dan lain-lain, kita nggak bisa nyalahin kalau itu nggak benar. Itu, emang semua binatang tuh diperlakukan seperti manusia di sana? Iya banget. Banget. Emang binatang yang paling tinggi adabnya di sana itu apa? Babi sama anjing. Itu paling mahal? Babi sama anjing, that's right. Iya, iya. Maksudnya nggak tahu, aku belum menemukan artikel ataupun kajian mengenai babi dan anjing itu sakral atau gimana di Papua. Aku belum menemukan atau mungkin aku belum baca. Tapi intinya orang di sini menghormati kedua hewan tersebut. Emang kalau tadi kan Amel bilang tuh antar suku, kalau antar suku nabrak ayam atau babi, nah terus ngalamin itu. Kenapa? Jadi aku itu sumpah gimana? Aku kan orang luar ya. Jadi om aku tuh nggak sengaja nabrak kucing. Kucing apa anjing, aku lupa. Kucing intinya. Terus otomatis kan itu tuh didenda sampai, maksudnya dia dibawa sampai ke kantor polisi gitu. Kalaupun itu tidak menyebabkan perang suku, bakal dibawa ke jalur hukum sebenarnya. Jalur adat sih. Jalur adat dan dikenai denda. Dendanya nggak banyak, nggak dikit, banyak banget. Banyak. Sampai jutaan? Iya. Jutaan tuh dikit, Mal. Kasih tahu, Mal. Sumpah demi? Tergantung juga sih hewannya gimana. Kalau hewannya dia cinta banget kan nggak salah. Tempatku tuh puting susunya tuh dihitung. Jadi kalau misalnya babinya punya puting susu 4, itu tuh per puting susu misalnya 12 juta. Itu aja tuh 12 juta kali 4 berapa? Demi, berarti kalau aku nabrak anjing yang puting susunya ada 6, berarti 12 juta dikali 6 gitu? Aduh. Tergantung. Exactly. Wah, gelo. Kaya dong bentar aja. Wih, kaya dong. Tapi nggak tahu ya sekarang sistem kayak gitu masih ada apa enggak. Berdasarkan pengalaman, emang kayak gitu. Emang kayak kita nabrak anjing atau babi yang dianggap apa sih, dianggap apa ya dibilangnya, sakral seperti itu. Ya kita dendanya seperti yang Amel bilang, tergantung juga. Kalau dia betina ya kita ngitung puting susunya, ngitung anaknya, dan itu berjuta-juta dan berpuluh juta. Oke, mungkin pengalaman lucu kalian selama tinggal di Papua yang unik tuh apa? Banyak sih. Maksudnya dari kita lahir di sini SD sampai SMA banyak banget kejadian lucu. Bukan lucu doang sih, kayak itu udah konsumsi sehari-hari gitu. Oke, mungkin apa yang nggak didapat. Oke, kan kalian dua nih kan kuliah di Jogja. Ada nggak yang berbeda dari kehidupan di Jogja dan di Papua? Ada nih, ada. Aku ya. Kerasa banget. Banget nih, banget. Apa? Aku tuh
mungkin ya, aku nggak tahu kalau di tempat Akmal. Kalau di tempatku tuh, misalnya gini, kalau di Jogja itu kan kita pergi ke kampung manapun, kita nggak kenal nih sama orang daerah kampung situ, tapi kita tetap senyum kan, kayak ya misi pak, gini-gitu pokoknya kan. Tapi kalau di tempatku, di tempatku sendiri, kalau kamu senyum ke orang yang nggak kamu kenal, itu bisa dijadikan dua anggapan. Yang pertama, kamu ngegodain, yang kedua, kamu ngeremehin dia. Waduh, ada baik-baiknya itu. Cari aman aja nih pakai helm. Soalnya aku tuh pernah ya waktu SMP, waktu SD tuh, aku senyum nih sama mamahnya temanku padahal. Habis itu dia ngomong kayak gini, "Kok kenapa senyum-senyum? Kok ajak saya?" Kayak gitu tuh, kayak, "Kamu ngapain sih senyum-senyum? Kamu ngejek ya?" Katanya, "Bajuku jelek ya," gitu loh. Dan kali nangis aja ketemu ibu tuh. Itu kerasa banget sih, malah aku aneh di Jogja tuh, kayak kenapa sih orang ini pada senyum-senyum semua, aku Kalau risih. kalau itu aku juga ada pengalaman sih sebenarnya. Ya tuh. Jadi nggak tahu ya. Ini kalau ada orang Medan yang dengerin terserah kan. Tapi kayaknya ini bener sih. Jadi waktu itu kan aku udah hampir 4 setengah tahun lah di Jogja kan. Nah ada kebiasaan dimana kalau ya kayak lu bilang tadi, kalau ketemu orang tuh senyum dan segala macem gitu. Terus pas aku ke Medan tuh aku lagi bawa mobil, nah terus aku ngelewat lah, ada di satu jalan yang cukup kecil dan posisinya agak sore waktu itu. Terus aku buka kaca, aku sapa, "Mari mas," gitu. Terus aku dimarah-marahin sama dia, "Apa kau mari-mari mas?" katanya gitu. Kan aku kaget ya, karena kebiasaan di Dia Nutrisari, bukan Marimas. Oh iya, bisa jadi. Puasa nih, jangan bahas-bahas gitu dong, haus. Masih es batu sekali. Male gimana Male? Kalau dari aku kejadian lucu tuh banyak banget. Yang kayak Amel bilang tuh benar banget, soalnya kita tuh nggak bisa senyum sama orang yang kita belum kenal dan akrab gitu loh. Nggak sembarang kita harus senyumin sama semua orang. Soalnya kan sensitif orang beda-beda. Betul sih yang kata Amel, mereka tuh nggak tahu ya ini. Soalnya temanku tuh pernah berkelahi sama temanku orang Papua asli, dia berkelahi sama pendatang. Terus dia tuh bilang kalau dia tuh harus pukul, pokoknya hanya 2. Kalau nggak balas denda, pilih gini loh, 2 tuh dia bilang mati apa malu gitu, hidup malu apa malu. Jadi ya mereka tuh harus balas dendam, kayak pukul balik kayak gitu loh. Jadi kayak di Papua kayak berkelahi itu udah wajar banget, udah tiap hari di sekolah aku ada aja yang baku hantam. Tapi Mal, aku ya, kalau waktu SMA aku wajibin di geng. Aku kan waktu SMA tuh ada geng-gengan gitu ya, kan. Aku juga ada geng. Nah, jadi tuh waktu SMA gengku tuh jadi gengku tuh maksimal harus ada 5 orang Papua asli untuk melindungi ceritanya. Ada opreknya tuh kayaknya. Jadi buat melindungi kita kalau kita kenapa-napa gitu kan, ada dia yang gitu kalau aku. Iya, kayaknya kejadian lucu banyak nggak sih Mel, dari orang berkelahi, ada orang mabuk sih. Orang mabuk malah parah banget. Orang mabuk tuh nggak didapat di Jogja dan kota-kota lainnya, nggak ada. Kayaknya cuma di Papua. Kenapa? Emang kenapa? Atau enggak hanya di kabupaten aku, nggak tahu. Kayaknya di Amel juga harusnya ada sih. Coba kau cerita dulu. Jadi orang tuh kalau di Papua kan, karena kalau di tempatku ya bukan Papua yang gede, maksudnya di Bintuni. Nah, kalau di Bintuni kita kan nggak ada bar, kita nggak punya bar kayak di Jogja, kayak gitu-gitu. Nah, jadi orang tuh beli minuman, alkohol tuh kayak di toko-toko grosiran gitu, kelontongan. Minumlah mereka, minum habis itu mabuk, nggak tahu goda orang lah, apalah terserah, tiba-tiba ketiduran di rumahnya orang. Bayangin, aku buka toko, udah ada orang mabuk tidur depan rumah. Itu nggak ada di tempat lain orang mabuk seperti itu. Orang mabuk dia nelan oli nak, kayak mabuk deh. Kalau di sini ada. Apa? Kalau di sini ada yang kayak gitu-gitu. Orang mabuk sembarang gitu, masuk ke rumah orang. Oh, nggak sampai masuk ke rumah orang, paling tidur di pinggir jalan doang. Ini rumah orang ngancam-ngancam, minta air minum. Kadang minta sampo ya.
Tapi itu di highlight bahwa itu tidak semua orang Papua, semua orang bisa melakukan hal yang sama. Oh ya, betul. Betul. Itu namanya mabuk gitu. Mas Didi atau Agus mungkin ada yang mau bertanya? Tapi sebenarnya di Papua nih karena masih kental banget kan budayanya. Yang di sana tuh sebenarnya ada gak sih kayak pendatang-pendatang atau hanya mereka tuh sebagai tamu aja? Ada sih. Ya kita pendatang, sebenarnya kehitung pendatang. Tapi tergantung ya, kalau di tempatku, kalau kita lahir di Papua, kita punya KTP Papua, kita bukan pendatang sih, kita disebutnya sebagai orang Papua. Kita udah orang Papua gitu loh, karena kita lahir, kita hidup bareng mereka, seperti itu. Kalau pendatang ya kayaknya mereka yang emang merantau, buka toko, atau kayak gitu-gitu sih. Kalau emang kita udah dari kecil sekolah di sini, KTP di sini, kayaknya udah disebut orang Papua deh. Tapi kalau kalian lihat, mereka yang pendatang ini ngerasa kesulitan nggak sih kayak beradaptasi di tempat di daerah seperti itu? Atau merasa biasa aja karena banyak kan orang yang mengira wah Papua kayaknya sulit untuk didatengin atau kayak gimana gitu. Sebenarnya sih mungkin karena aku dari kecil yang nggak tahu apa-apa gitu ya, lingkunganku jadinya sama orang Papua dan lain-lain. Malah jadinya tuh kalau pas aku keluar Papua, aku malah ngerasa asing gitu. Karena emang Sama, dari aku kecil juga. tuh kayak istilahnya kayak udah disuguhkan sama mereka, disuguhkan kayak kayak budaya mereka kita tahu semua, maksudnya kita tahu kita nggak boleh ngapain, tariannya kayak gimana dan lain-lain. Itu malah yang bikin kita kayak ya udah biasa aja ketemu orang Papua malah seneng gitu. Oke. Nah, tapi kalau situasinya berbalik. Nah, kalian ini sudah terbiasa hidup keras, sudah biasa high pressure. Nah, pergi ke Jogja lah, tempat yang slow, santai, ya kan, kalem. Nah, itu apa rasanya? Adakah rasanya yang berbeda gitu loh? Kayak, wah ini bukan aku gitu loh pas di Jogja. Ih, ada banget culture shock. Kita kan culture shock. Culture shock. Banget. Pas kita jadi maba, bayangin. Ya, tapi sebenarnya Jogja tuh deh. Pokoknya Jogja itu nggak bisa dibilang asing juga sih untuk orang Papua, karena setengah dari masyarakat Jogja tuh orang Papua. Ya karena kota pelajar. Jadi kayak sama aja kayak orang tuh bilang kita ke Jogja tuh sama aja kita pulang ke Papua, kayak rumah kedua gitu loh. Jadi sebenarnya tapi itu kalau macam kita satu kampus dengan orang Papua dan lain-lain gitu loh. Tapi kan kalau di kampus-kampus lain kan tidak seperti itu. Ada yang maksudnya bahkan nggak ada orang Papuanya sama sekali di kampus tersebut gitu loh. Seperti di kampus kita kan, Amel? Iya. Gitu. Jadi hal-hal simpel yang bikin kita beda, yang pertama logat sih. Itu susah banget diatur, susah banget. Kita nggak bisa pakai aku dan kamu. Itu nggak bisa. Jadi awal kita maba itu kita makainya tuh pakai sa, ko. Jadi kayak disingkat-singkat, kayak temanku tuh bilang, kan kita maba kan disuruh cari itu yang kayak peralatan untuk ospek kayak madu, habis itu minuman-minuman yang disuruh sama senior-senior. Nah, terus temanku bilang, kamu mau nggak dititipin? Iya, aku bilang iya saya mau. Jadi kayak iya saya mau, kayak ngegas gitu loh. Padahal kan ya karena itu logatnya tuh susah banget. Aku baru bisa pakai aku kamu setelah semester 2. Itu pun masih sering kepleset pakai sako kalau ketemu sama Amel, atau enggak ketemu sama teman-teman dari Ambon, dari Manado, ataupun emang mereka yang terbiasa pakai sako, jadi ya sama aja sih, biasa aja sekarang. Bahasa itu, dan juga jet lag, jam tidur sih itu jet lag banget, parah. Iya nggak sih, Mel? Iya banget. Sampai aku sekarang ya sinyal kualitas ya saudara. Putus, nampaknya Bintuni towernya rubuh nampaknya. Ada tower yang rubuh kayaknya. Jadi posisi dia di kalian gimana? parah banget. Kalau kuis hangus ini. Pokoknya kita jet lag nggak sih, Mel, waktunya? Iya. Iya. Tiba-tiba tahu-tahu masuk, parah nggak sih? Ayo gimana? Tapi orang Papua ini terkenal dengan solidaritasnya yang bagus ya, betul?
Betul sih, Apakah betul banget. memang kerasa ya bedanya solidaritas di Papua sama di kota lainnya. Beda Iya banget. sih, relatif. Kalian sebagai warga lokal sana kalian mengakui itu ya berarti. Kalau Papua solidaritasnya memang bagus. Mm-mm. Relatif juga sih, maksudnya ya karena kita tinggalnya di sini udah lama sama orang-orang Papua, teman kita banyak, hampir semua orang Papua, jadi kita rasa kayak lebih, ya mereka lebih tulus nggak sih, Mel? Mereka Lebih lebih paham tulus, kita lebih paham lah intinya. Nggak ada yang kayak macam, ya aku yang paling benar, aku yang paling oke, aku yang paling pokoknya semua yang paling tuh nggak ada. Paling Kayak macam melengkapi ya jadi. Iya, kayak ngehormatin aja, kayak kita punya pendapat, ya mereka ngehormatin, kita sama-sama, ya nggak ada saingan sama sekali pokoknya lah di Papua, intinya semuanya sama aja. Bagus ya kehidupan di Papua, tidak ada persaingan. Apa ya, nggak ada tuh Kayak kita tuh udah hidup di, ngebanggain anak-anaknya agar kuliah di sini nggak ada kalau di Papua. iya semuanya Oke, sama di aja, sini semua berarti. perkuliahan sama aja. Nggak ada tuh yang bilang, wah anakku kuliah di UI, anakku kuliah di UGM, kamu di mana? Nggak ada, kita mah udah yang penting kuliah, sarjana udah itu pokoknya. Menarik ya. Kok di sini itu tidak ada hal-hal seperti itu ya? Seperti apa tuh Bang? Ya membanding-bandingkan tuh kayaknya rumus membandingkan di sini tuh lebih tinggi daripada di sana ya. Penuh kesenjangan sosial di sini. Iya. Jadi bahan Pokoknya Wah, apa yang buruin ya malah? iya, pokoknya kalau tinggal di Papua tuh sebenarnya ya kasarannya tuh udah kayak tinggal dan hidup di negara lain. Ini nggak ada sangkut pautnya sama OPM. Masalahnya karena kita kan berbeda nih, 2 jam dari waktu Indonesia Barat, dari Jogja, dari Jakarta. Itu beda banget. Itu kayak kita udah tinggal di Korea. Korea kan sama waktunya dengan Papua. Benar-benar kita tuh udah beda. Bukan hanya dari beda etnis, beda gaya, beda jam, beda geografis. Emang kita tuh beda dari semuanya. Iya nggak sih Mel? Benar-benar beda. Kita tuh udah kayak banyak hal yang ada di kota-kota besar tuh nggak ada di Papua. Terus kalau perjalanan dari Jogja ke tempatmu, Mal, itu berapa hari? Berapa jam? Jangan bilang Mal. Ini seru banget kalau cerita mengenai berangkat mudik tuh seru banget, sumpah. Kenapa? Iya banget. Ini pokoknya harus di highlight sama teman-teman kita yang di perkuliahan ataupun di Jogja yang mengatakan bilang, kenapa sih kalian yang di Papua nggak balik aja, nggak rindu orang tua apa? Kayak gini. Kita seolah-olah dipandang kita nggak rindu sama keluarga, orang tua. Cuy. Sabar dulu. Nanti harus tahu guys, kalau ke Papua itu yang pertama ya, itu tiketnya tuh mahal banget. Tiket ke Papua itu normalnya itu 2-3 juta tergantung Papuanya Papua mana dulu. Soalnya temanku yang di Jayapura itu tiket Garudanya 10 juta. Itu pergi doang loh, belum pulang pergi. Pulang pergi bisa 20, which is tuh kamu bisa ke Eropa gitu loh. Nah, aku balik ke Papua sama Amel, yaitu normalnya 3-4 juta. Sama aja kita ke Melbourne, sama aja kita ke Australia dengan tiket seharga segitu, guys, bayangin. Itu yang pertama udah mahal tiketnya. Yang kedua, perjalanannya tuh jauh cuy, jauh banget. Itu dihitung-hitung sama transit. Itu 24 jam lebih kalau di aku. Kalau di Amel paling 19 jam, 20 jam lah. Kalau sampai ke tempatku itu 27 apa 28 jam. Bayangin, kita ya udah tiket mahal, terus kita naik pesawat nih dari Jogja kan kita kan harus transit, wajib banget transit di, paling normalnya sih transitnya di Makassar, tapi banyak kok yang mau transit di Surabaya, di Jakarta, ya terserah. Tapi normalnya banyak orang Papua yang transitnya di Makassar karena satu rute gitu loh. Kan kalau kita lihat di maps kan satu putaran, satu jalan gitu, nggak harus ke Jakarta lagi. Kalau ke Jakarta atau ke Surabaya, yakin itu bisa 28 lebih deh. Nah, rutenya sendiri dari Jogja atau dari Jakarta ke Makassar itu 3 jam, bayangin 3 jam di udara, ya ampun. Orang kalau nggak
Orang kalau nggak biasa naik pesawat, kayaknya dia udah pingsan deh, dia muntah atau dia takut pesawat jatuh. Kan kita nggak tahu 3 jam di udara, cuy. Ya, benar. Iya. Ngambang. Abis udah di udara, udah sampai ke Makassar, kita transit. Tahu nggak sih Makassar itu transitnya paling cepat tuh 3 jam. Itu pun kalau pesawatnya mahal. Kalau pesawatnya kayak kita 8 jam, cuy. 12 jam. Bisa 10 jam. Iya. Mati orang di Makassar. Udah di Makassar, kita terbang lah itu akhirnya ke Papua. Nggak cukup, cuy. Kita juga 3 jam. Bayangin, 6 tambah 6, 12 tambah 8 berapa tuh? Hitung. 20. 20. Itu Amel udah sampai tuh. Kalau jadi Amel udah sampai Sorong. Ya aku harus naik mobil 8 jam. Peregang nyawa lagi 8 jam. Dan itu benar-benar kalau kalian dari Jogja ke Papua tuh terlihat banget ketimpangan sosial, ketimpangan bangunan, ketimpangan geografis tuh beda. Bayangin, kita dari Jogja kan, itu di atas awan aja, cuy, keren banget, bangunan-bangunannya tinggi. Kayak, wah, ini kota nih. Pokoknya bangunan tinggi tuh kota tuh, ada tol. Ya bisa dilihat lah dari langit, kalau ini penduduknya padat, kayak semua udah keisi bangunan. Di Makassar tuh, sampai di Makassar masih kelihatan, oh ini kota nih. Udah mulai tuh masuk ke Papua, entah itu, pokoknya bukan Papua Jayapura ya, Papua Barat. Karena kan kita rutenya Papua Barat. Kalau Papua Jayapura aku nggak tahu, belum pernah ke sana, tapi kayaknya kota sih. Mereka lebih padat penduduk, lebih padat bangunan. Nah, bayangin kalau kita ke Papua Barat, itu benar-benar kesenjangannya kelihatan dari pesawat. Woi, rumah mana? Ini hutan semua, cuy. Laut, hutan. Dari atas. Itu kalau dihitung 1 sampai 100 nih, 100%, 80% hutan. Karena bangunan di sini, karena kita tuh punya kriteria rumah yang berbeda sama orang-orang di kota besar. Mungkin kalau di kota besar kan esensinya, Mas Dede ngerti lah sebagai arsitek, esensinya rumah yang bagus itu pasti rumah yang bertembok, rumahnya tembok tingkat 2. Beda di Papua tuh yang penting kamu punya atap, rumah kamu dari kayu kek, mau dari rumah adat yang pakai pelepah pisang kek, mau kayu triplex kek. Yang penting ada atap itu rumah. Coba dari Amel, gimana Mel sejarah cerita kamu pas kamu balik ke Papua dengan tiket mahal, orang-orang selalu ngeceng-cengin kita bilang, kok kamu nggak balik sih ke Papua? Kamu nggak rindu orang tua apa? Dasar anak durhaka dan lain-lain. Jelasin Mel. Miskin balik Papua, kita miskin nanti. Kurang lebih sama kayak Akmal ya, cuma aku nggak semenderita Akmal yang harus 8 jam lagi naik mobil. Dengan curang mobilnya tuh benar-benar, tahu nggak sih, orang tuh kayak bukan GTA banget, kayak gini-gini mobilnya, kayak ampun, itu hutan, itu kita jalan di hutan ketemu hewan. Tapi kamu harus kasih tahu juga mobil yang kita pakai masuk ke pedalaman Papua itu mobil apa, Say? Tahu nggak sih, mobil yang kita pakai itu bukan trek. Nggak ada. Mobil trek itu cuma dipakai untuk ngangkut-ngangkut LPG, ngangkut pasir. Terus pakai apa? Amel kasih tahu mereknya, aku lupa merek-merek mobil. Aduh. Ayo Mel, merek apa? Pokoknya mobil mah. Jalanan di Papua itu kan menuruni lembah, menaiki gunung, menuruni lembah, becek, segala rupa gitu kan. Lumpur, iya, kayak lumpur kena lumpur. Sampai pernah kejadian Akmal tuh, kamu ingat nggak Mal? Kamu pernah nggak jadi naik lewat darat karena jalan nggak bisa dilewatin? Iya, jadi kalau teman-teman di Jogja kan taunya kan udah ada Trans Papua kayak gitu. Hello, Trans Papua bukan Trans Papua Barat, beda. Orang di sini bayangin kalau musim hujan ke kabupaten aku dari Manokwari ke Bintuni itu nggak bisa, cuy. Itu bermalam 2 hari di hutan pakai mobil. Makan apa kamu? Mau makan cicak? Beda. Jadi nggak bisa. Jadi aku tuh pernah musim hujan balik mau ke Jogja kan. Udah ini ceritanya dari Papua nih, mau kuliah. Terus kayak, anjrit ini musim hujan, aku gimana? Nggak mungkin dong papa aku mau telantarin aku di hutan 2 hari. Akhirnya naiklah pesawat. Oke, pesawat for your information, pesawat di tempat aku tuh nggak ada kayak di tempat Amel. Jadi tempatku tuh yang ada tuh pesawatnya Bu Susi, pesawat-pesawat kecil, dan itu mahal banget cuy. Pindah dari tempatku ke tempat Amel, itu hitungannya harusnya kayak 500.000. Kayak Bali lah, bayangin Jogja Bali 600.000, itu udah jauh kan. Tempat aku sama Amel satu daratan, ya ampun,
Woi, itu kayaknya cuma 300.000. Tahu nggak berapa? 1,7 miskin nggak? 1,7 walaupun terbayarkan sih, pemandangannya bagus. Ya, tapi gimana kan? Ya namanya orang. Akhirnya kan kita pulang kan, sekarang lockdown kita pulang ke Papua. Amel pulang ke Sumbawa. Ya karena itu kita harus pulang. Ya kali kita bisa hidup di tempat orang, jauh dari orang tua, mending kita pulang deh mahal-mahal. Tahu nggak sekarang setelah lockdown, tiket ke Papua dilihat dia itu udah mahal banget, bisa 6 sampai 10 juta. Jadi sudah terjawab kan teman-teman. Jadi kalau kita nggak balik ke Papua, bukan karena kita nggak sayang orang tua, atau kita pelit, atau gimana. Karena mahal dan jauh, cuy. Encok. Aku aja Pegang nyawa ya kan. Aku aja bingung nanti balik ke Jogjanya nih gimana, aku siap nggak? Soalnya kemarin dari Jogja ke Papua itu benar-benar capek banget dan aku nggak tidur, capek banget. Mana di pesawat kan kita was-was, kita nggak ada yang tahu nih, tiba-tiba pesawatnya goyang lah, apalah di perjalanan. Intinya jauh banget lah intinya. Ya kalau yang mau ke Papua semoga bisa sih ke Papua dan merasakan. Harus banget. Tapi semenjak COVID ini Papua menjadi makin parah, makin baik atau gimana? Duh, berhela nafas dulu nih ya. Kenapa? Karena medisnya? Kamu gimana Mel? Nggak, karena medisnya kah? Apa karena pemerintahnya? Kalau aku dua ya. Pertama itu gara-gara medis, yang kedua perekonomian. Perekonomian banget parah. Kalau medis tuh gini, setelah COVID ini apalagi banyak yang baru pulang haji gitu-gitu kan, pulang ke Papua dan lain-lain. Kemarin tuh kalau nggak salah, ada salah satu jamaah haji itu yang positif, belum positif sih, dia masih PDP. Tapi belum keluar hasilnya dia itu positif apa enggak, itu udah meninggal duluan gitu kan. Terus gimana ya, siapa sih Akmal yang ngomong kalau corona masuk ke Papua itu orang bakal langsung mati, itu siapa sih Mal, aku lupa. Pokoknya dokter di Jayapura itu Papua loh, belum Papua Barat. Itu Papua yang which is mereka tuh ibu kota Jayapura yang lebih maju daripada kota-kota lainnya di Papua Barat dan Papua gitu loh. Itu aja dokternya bilang kalau kalian masuk ke Papua, dokternya bisa pastiin kalian meninggal. Walaupun bahasanya kasar, tapi itu relate sama yang ada di sini. Betul yang kata Amel. Emang banyak faktor kalau macam corona masuk ke Papua udah masuk sih, makanya lihat deh kalau kita ngelihat data Papua selalu bertambah, bukan Papua Barat, masalahnya Papua doang gitu loh. Kalau Papua Barat sih menurut aku masih aman-aman aja, iya nggak sih Mel? Kita masih kayak normal aja sih, walaupun dampaknya tuh ke ekonomi kerasa banget cuy. Mungkin kalau teman-teman yang nonton ini nih, nanti nonton YouTube atau podcast ini nih, kalau kalian asalnya dari Sorong atau Sorong Selatan, aku nggak tahu, apa mungkin Akmal gitu ya, itu kan banyak pekerjaan supir yang bawa mobil tadi. Nah mobil tuh kayak mobil Fortuner, di Fortuner tuh yang jadi taksi gitu cara kan. Okay. Nah sekarang tuh udah ada sistem ini kayak mereka tuh lockdown sendiri gitu loh, makanya aku nggak bisa pulang ke Papua karena daerah aku udah lockdown duluan. Nah itu tuh perekonomiannya asli buntu banget, kita nggak tahu mau makan apa lagi kalau misalnya nggak ada nggak ada. Sementara jalannya tuh di palang gitu loh, nggak boleh lewat sama sekali. Iya, seperti yang Amel bilang, masalahnya tuh tenaga medis walaupun setiap tahunnya, makanya aku tuh bingung banget ya, universitas negeri maupun swasta tuh nerima mahasiswa kedokteran tuh sedikit. Di saat mereka tahu kalau harusnya dokter tuh melimpah, kalau bisa tuh sebanyak mungkin, karena dokter tuh nggak mungkin nganggur. Kalau menurut pendapat aku pribadi ya. Soalnya di Papua tuh kalau di tempat aku, dokter tuh bisa dihitung cuy sama jari. Iya, jadi kalau kata Akmal tuh bener ya, di tempatku juga gitu. Dokter tuh bisa dihitung pakai jari. Kayak misalnya kita ke rumah sakit udah urgent banget nih, napas udah tinggal 1 nih, bentar lagi mau mampus ya kan. Tapi kita harus nungguin dokternya datang dulu, satu-satunya dokter paru-paru di Papua. Kita harus tunggu dia datang dulu dari tempat dia, dari rumah dia, harus nunggu dia pakai jas dulu dan lain-lain. Antriannya banyak banget. Pikir kamu udah mau mati bentar lagi. Bayangin kalau corona masuk ke sana terus dokter paru-paru cuma 1. Bayangin ya, bayangin. Di tempat aku tuh, di tempatku ya di Bintuni tuh banyak orang meninggal
Pokoknya kalau di Papua Barat, ini katanya aku pernah baca sih ini data di Papua Barat kalau orang-orang banyak yang meninggal karena penyakit jantung. Nah, salah satunya di kabupatenku. Nah, itu penyakit jantung tuh banyak, tahu nggak? Dokter jantungnya nggak ada. Yang ada tuh dokter tulang. Kali orang sakit jantung yang ngobatin dokter tulang. Kan beda. Makanya corona masuk ke Papua tuh bakalan susah. Dokter-dokter banyak yang di transfer dari luar Papua dan itu kayak belum makan biaya, terus belum lagi mereka adaptasinya, belum lagi kayak karena watak kita kan berbeda. Orang Papua kadang kalau berbicara kan kayak orang emosi dan marah. Apalagi kalau antriannya udah banyak, semua orang mau diprioritasin gitu loh. Nah, bisa jadi nih berkelahilah di rumah sakit, bisa rumah sakit lagi yang kena. Runyam banget. Dibakar lah rumah sakit. Runyam banget, parah. Ada yang mau ke Papua nggak? Aku mau sebenarnya, tapi pengennya ke Raja Ampat. Dekat banget tuh. Kalau Serui jauh nggak? Jauh sih, Serui. Serui. Itu, tapi kan dari Papua tuh yang terkenal kan Raja Ampatnya nggak sih? Serui itu cantik-cantik tahu orang. Orangnya apa alamnya? Orangnya juga, karena mereka tuh manis-manis gitu. Kalau orang Serui itu cantik-cantik. Itu ke sana berapa jam? Tiket pesawat ada? Ada. Mana? Ke tempat tadi. Serui. Yaudah, ayo. Kapan berangkat kita? Mal emang ada mal. Ada, paling nanti ke Seruinya tuh kayaknya nggak tahu ya itu aksesnya mobil apa kapal. Soalnya di sini Setauku sih naik kapal setauku ke Seruinya. akses di sini tuh yang paling sering digunakan ya kapal sama mobil gitu ketimbang pesawat. Soalnya kan pelabuhan. Hitungannya bukan kapal, perahu. Iya sih. Iya, perahu GTA itu nah. Pokoknya speedboat itu nah. Pokoknya walaupun podcast yang ini ngebahas secara umum dan tidak mendetail tentang Papua, ya aku saraninnya ya kalau aku sama Amel sih pribadi kalau ngebahas Papua tuh nggak bisa hanya dalam 1-2 jam ngebahas semua. Kita harus ada subbab gitu loh. Makanya biar berarti ada part 2 nih. Gaskan aja ada part 2. Misalkan kita ngebahas mengenai jelas harus ada tuh. Kita ngebahas mengenai budaya, ya kita bisa lebih totalitas ngeceritain semua tentang budaya, tingkah laku, perilaku dan lain-lain. Kan Mel ngebahas apa gitu? Iya, kalau ini kan mungkin kita bahasnya kemana-mana karena emang konteksnya juga kita nggak tahu kan, maksudnya apa yang harus kita bahas dan sebenarnya kalau kita ceritain tentang Papua A itu bakal nyambung ke B, C, D dan lain-lain gitu. Oke, berarti ini ada part 2 ya? Setidaknya orang-orang udah tahu lah kalau Papua tuh yang seperti mereka pikirkan, seperti mereka bayangin tuh ada benarnya dan ada tidak benarnya gitu loh. Ya, oke, kalau gitu. Berarti nanti mungkin kita nambah 1 orang lagi lah biar komplit nanti dari beberapa daerah Papua lagi lah mungkin. Kita perlu orang Papua asli, which is 1 apa 2. Ya, kalau gitu saya serahkan kepada Anda sekalian. Mungkin terima kasih telah menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Bagi kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini, terima kasih. Dan sampai jumpa di kemungkinan adanya part 2. Bye-bye.